Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Salam sehat dan semangat pagi buat pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu pelajaran dari 10 seri pelajaran tentang hidup sehat, yaitu sinar matahari yang cukup. Dan pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang manfaat daripada sinar matahari. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan Allah telah menjadikan alam semesta ini dan matahari menjadi salah satu ciptaan yang sangat penting bagi umat manusia, di mana kita dapati bahwa matahari ini sangat bermanfaat buat alam, sangat bermanfaat untuk tumbuh-tumbuhan, untuk hewan, binatang, dan semua makhluk hidup termasuk kita manusia. Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai beberapa manfaat daripada sinar matahari. Yang pertama, manfaat adalah memberikan vitamin D. Seringkali kita menghubungkan matahari itu dengan vitamin D. Tetapi ada begitu banyak manfaat lain yang dihasilkan oleh sinar matahari. Yang berikutnya adalah mencegah penyakit kanker, mencegah penyakit kulit, melindungi tubuh dari berbagai penyakit, dan membuat kita merasa bahagia, mengurangi resiko depresi, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Matahari juga memberikan sumber penerangan, mengeringkan tulang, dan menghasilkan sumber energi, serta memberikan tingkat kualitas tidur yang baik buat kita. Nah, kalau kita berbicara mengenai matahari, maka matahari atau dikenal juga sebagai surya adalah satu bintang yang berada di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma yang panas bercampur dengan medan magnet. Kalau kita lihat diameter daripada matahari ini, diameternya sekitar 1.392.684 km atau kira-kira 109 kali diameter daripada bumi kita ini. Dan masanya adalah sekitar 330.000 kali massa bumi. Dan matahari ini masanya adalah 3/4 terdiri dari hidrogen, sementara sisanya didominasi oleh helium dan ada elemen-elemen lain seperti oksigen, karbon, neon, dan zat besi. Kalau kita lihat lapisan daripada matahari ini, maka lapisan matahari ini mulai dari bagian tengah kemudian mengarah ke bagian luar. Kita dapati dari bagian tengah itu ada lapisan yang dikenal dengan nama inti atau core. Selanjutnya adalah zona radioaktif. Dari zona radioaktif ada lagi kita kenal lapisan takolitid atau takolin, kemudian zona konvektif, lapisan fotosfer, kemudian kromosfer, dan seterusnya. Sinar ini akan berlanjut sampai tiba di bumi yang kita kenal dengan sinar matahari. Nah, manfaat daripada matahari ini banyak, tetapi di samping manfaat ada juga bahaya daripada sinar matahari. Kalau kita lihat manfaat seperti memberikan kehangatan, membantu dalam proses fotosintesis, memberikan atau membuat vitamin D, berfungsi sebagai patogen terhadap kuman-kuman, dan juga adalah untuk fototerapi dan sebagai sinar yang memberikan cahaya. Namun di samping itu ada juga efek samping atau bahaya daripada sinar matahari, yaitu menyebabkan kulit terbakar, menjadi lebih cepat tua atau premature aging, kemudian terjadi gangguan daripada sistem imun, bisa terjadi kanker kulit,
dan kemudian fotosensitif dan bisa merusak mata kita juga. Nah, kalau kita berbicara mengenai matahari, maka sebetulnya matahari itu mengeluarkan gelombang yang disebut dengan nama gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan ini ada terbagi dua, yaitu yang dengan panjang gelombang yang pendek dengan ada yang panjang gelombang yang lebih panjang. Untuk panjang gelombang yang pendek mulai dari sinar kosmos, kemudian sinar gamma, kemudian sinar X, dan sinar ultraviolet. Selanjutnya masuk kepada zona berikut, yaitu sinar yang tampak yang kita bisa lihat di matahari. Ya, biasanya kita lihat warna seperti terang. Tetapi sebetulnya kalau kita pakai prisma, kita akan melihat ada warna-warna di sana. Dan biasanya kalau kita melihat sesudah hujan, maka akan terbentuk pelangi. Dan di sanalah warna-warna daripada matahari akan kita lihat. Selanjutnya, ada juga sinar yang tidak kita lihat, panjang gelombang lebih panjang lagi yang kita tidak bisa lihat, yaitu contohnya adalah sinar infrared, kemudian ada sinar microwave, kemudian ada sinar panjang, dan juga ada sinar gelombang radio. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara hanya atau memfokuskan kepada 3 gelombang elektromagnetik daripada matahari. Yang pertama adalah gelombang ultraviolet, di mana gelombang ultraviolet ini terbagi atas gelombang ultraviolet A, B, dan C. Dan yang bermanfaat bagi kita lihat adalah gelombang ultraviolet B dan ultraviolet A. Sementara biasanya kita lihat adalah gelombang yang kelihatan dengan mata kita atau gelombang visible. Dan selanjutnya ada lagi gelombang yang tidak kita lihat, yaitu gelombang infrared. Salah seorang pakar daripada matahari, yaitu Michael Holick, dia menunjukkan kepada kita di sini bagaimana pengaruh daripada ultraviolet A, B, dan kemudian sinar yang kita lihat dan sinar infrared. Dari ultraviolet ini, ternyata dia akan menghasilkan apa yang disebut dengan POMC. Apa itu POMC? POMC itu adalah pro-opiomelanokortin. Dia akan menghasilkan ACTH dan menghasilkan beta endorfin, di mana kedua saat ini akan berfungsi baik untuk tubuh kita, di mana berfungsi untuk imun modulasi, kemudian memberikan juga rasa bahagia, relaks, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi daripada vitamin D adalah fungsi daripada matahari adalah membentuk vitamin D. Dan ultraviolet A juga akan menghasilkan apa yang disebut dengan nitric oxide. Kemudian ultraviolet B menghasilkan karbon monoksida, yang mana kedua saat ini akan memberikan vasodilatasi pembuluh darah sehingga tekanan darah akan dipertahankan tidak tinggi. Dan sinar yang kita lihat dan bersama-sama dengan sinar infrared itu akan berguna di dalam hal penyembuhan daripada luka. Kalau kita lihat daripada sinar ultraviolet A dan ultraviolet B, ultraviolet A dia akan menembus sampai kepada lapisan dermis. Sementara ultraviolet B itu dia karena gelombangnya lebih pendek, tetapi dia mempunyai energi yang lebih besar, sehingga energi ini akan diserap banyak di lapisan epidermis, dan kemudian dia tidak akan tembus sampai ke lapisan dermis. Sementara sinar yang kita bisa lihat dan sinar infrared itu, dia akan tembus sampai ke lapisan yang lebih dalam. Ya. Dan kalau kita perhatikan dari sinar ultraviolet A dan ultraviolet B ini, dia akan merangsang pembentukan daripada melanin, sehingga ini akan membuat manusia atau orang yang terpapar dengan matahari, dia akan terhindar dari penyakit-penyakit khususnya untuk kerusakan kulit yang bisa menyebabkan terjadinya kanker. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat,
pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10